Shalom dan selamat berjumpa dengan saya, Murniati sampai kada kakak. Pada saat ini saya akan mau menjelaskan bagaimana tokoh perempuan yang ada di dalam Alkitab secara khusus tentang Yokebed, yang adalah seorang perempuan yang kuat. Pertama-tama kita akan mengetahui bagaimana latar belakang Yokebed. Nah, Yokebed ini adalah salah satu tokoh wanita yang ada di dalam Alkitab. Ia adalah putri Lewi yang menikah dengan keponakannya, yaitu Amran. Dialah yang melahirkan Miriam, Harun, dan Musa. Kita bisa melihat dalam Keluaran pasal 6 ayat 19 dan Bilangan pasal 28 ayat 59. Tiga orang anak Yokebed ini semuanya dipakai Tuhan secara luar biasa. Menjadi orang yang menyelamatkan bangsanya, bahkan mengeluarkan bangsanya dari perbudakan Mesir. Mereka adalah tiga orang pemimpin yang sangat besar. Nah, semua hal yang mengenai sejarah bangsa Israel pasca perbudakan Mesir pada saat itu memiliki jejak sidik jari Yokebed, di mana seorang perempuan yang mengambil tiga pilihan. Nah, pada saat zaman dahulu seperti Ayub, Yokebed ini hidup dengan imannya. Nah, inilah disebut intisari dari Ibrani pasal 11 ayat 23. Dengan iman, Yokebed percaya kepada Allah di tengah-tengah bahaya dan kesusahan hati yang sangat menakutkan, dan hasil imannya itu bisa mengubah dunia. Nama Yokebed ini merupakan orang pertama di Perjanjian Lama yang namanya diambil dari nama Yehova. Meskipun ada banyak tokoh lain dengan nama-nama yang dirangkai dengan El atau disebut Elohim, nama Yehova muncul dalam catatan Perjanjian Lama di dalam Kejadian pasal 2 ayat 4. Tetapi rupanya nama itu tidak dikenal secara umum sampai Musa menulis kitab Taurat. Kemudian yang kedua, peristiwa keterlibatan Yokebed dalam Alkitab. Ketika Yokebed melahirkan Musa, keadaan di negerinya sedang tidak aman. Firaun pada saat itu, Raja Mesir, khawatir bahwa jumlah bangsa Ibrani ini lebih banyak daripada jumlah penduduknya sendiri. Karena itu, Firaun mengeluarkan perintah agar semua anak laki-laki yang dilahirkan oleh bangsa Ibrani ini harus dibunuh. Hal itu tentu membuat Yokebed merasa gusar dan sedih. Ia tidak ingin anaknya dibunuh. Ketika Musa lahir, Yokebed melihat paras Musa yang begitu elok dan tubuhnya sehat. Ia merasa bahwa ia memiliki peran istimewa untuk melayani Tuhan di bait Allah. Karena itu, Yokebed mengarahkan imannya kepada Allah, dan karena kesetiaannya, Yokebed menerima pesan-pesan Allah dan meraih keyakinan yang mendalam tentang sesuatu yang akan dinyatakan kemudian di dalam hidupnya. Dalam Alkitab, kita melihat bahwa Allah menghargai Yokebed dan suaminya. Karena iman, mereka berani memberontak kepada perintah Firaun yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 23. Mereka memimpin kepemimpinan yang lebih tinggi, yaitu kepemimpinan Allah. Ia tidak lagi merasa takut atau gentar karena ia tidak percaya kepada Allah. Itulah sebabnya Yokebed menyembunyikan bayi Musa selama berhari-hari. Namun karena bayi Musa semakin besar dan semakin besar juga tangisannya, dalam hati Yokebed terjadi pergumulan antara perasaan dan tidak aman. Bahkan imannya kepada Allah sudah tidak teguh. Namun masa-masa itu justru membuat imannya bertumbuh kembali dan memberikan keberanian. Maka ia mendapatkan ide untuk menyelamatkan hidup Musa dengan memberi pesan kepada Harun untuk tidak menceritakan kepada orang lain bahwa ia memiliki adik. Begitupun juga kepada Miriam, ia diminta untuk membantu merawat bayi Musa di dalam sebuah keranjang.
Nah, rencana Yokebed pun terlaksana dengan lancar. Bayi Musa dimasukkan ke dalam keranjang dan diapungkan di sungai Nil. Lalu Yokebed memerintahkan Miriam untuk mengawasi bayi tersebut. Lalu ketika tiba putri Firaun yang sedang berada di sungai Nil, ia melihat keranjang itu dan mengambil Musa dari air. Kemudian Miriam mendekatinya dan menawarkan kepada putri Firaun untuk memanggil perempuan Ibrani untuk meminang dan menyusui Musa. Inang dan penyusu yang dipanggil Miriam adalah Yokebed, tidak lain adalah ibu Musa sendiri. Dengan demikian, Musa selamat dan Yokebed pun dapat mengasuh anaknya dengan tenang tanpa ada perasaan terancam. Setelah Musa cukup besar, Yokebed mengikhlaskan anaknya tumbuh dewasa di istana Firaun. Di sana, Musa dididik seperti seorang pangeran, dan Musa adalah tokoh terbesar dalam perjanjian lama. Musa pun bisa menjadi alat yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kemudian yang ketiga, bagaimana peran Yokebed dalam peristiwa tersebut. Dari peristiwa yang dialami, Yokebed mengerti tentang namanya, yaitu Yehova adalah kemuliaannya. Meskipun nama Yokebed disebut 2 kali di Alkitab, baik di dalam Keluaran dan Bilangan, tetapi namanya telah terukir sepanjang sejarah sebagai nama salah satu seorang ibu yang sangat penting di dunia. Oleh karena iman Yokebed dan kesetiaannya kepada Allah, ketiganya menjadi tokoh yang berpengaruh. Baik itu Musa sebagai pembebas dan pemimpin bangsa Israel, Harun sebagai nabi yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, maupun Miriam adalah nabiya yang berbakat dalam bermain musik dan bernyanyi. Yokebed telah menyerahkan kehidupan dan ketiga anaknya untuk melayani Tuhan. Ia menyimpan hukum-hukum Allah dan menanamkannya pada diri-diri anaknya. Sebagaimana diperintahkan dalam Alkitab, Yokebed menyempurnakan perbuatan dan sebagaimana pelayanannya mempercayai janji-janji Allah. Nama Yokebed pun tercantum dalam daftar pahlawan iman. Yokebed adalah seorang perempuan yang berhasil bersahabat dengan penderitaan dan Tuhan pun menyertainya. Prioritas Yokebed ialah perlindungan, pemeliharaan, dan pendidikan bagi anaknya. Kemudian yang keempat, bagaimana sumbangsi kehidupan tokoh Yokebed ini bagi saya secara pribadi ketika dilihat dari perspektif gender. Nah, betapa pentingnya peran ibu pada masa-masa usia dini, usia emas dalam sejarah hidup manusia. Pada masa ini, pola kecerdasan emosi, sosial, dan spiritual anak dibentuk. Pada masa ini pun pertumbuhan otak anak paling maksimal, dan pada masa ini pun juga paling tepat untuk membangun relasi. Pada masa inilah sepantasnya seorang wanita atau seorang istri fokus menjadi seorang ibu yang mendidik anak. Nah, setelah masa penting ini lewat, bisa saja seorang ibu juga menjadi seorang pengusaha atau aktif melayani Tuhan lewat gereja. Namun, mengasuh anak adalah pelayanan utama seorang ibu yang ditugaskan oleh Tuhan untuk melahirkan generasi yang berdampak bagi sesama seperti Musa. Nah, tidak dapat disangka bahwa peran ibu ini bisa juga kita teladani, di mana Yokebed ini mempunyai pengaruh kepada kehidupan anak-anaknya, mengguncangkan kehidupan mereka untuk selalu takut untuk Tuhan, takut akan Tuhan, dan kekuatan seorang ibu ini lebih saleh dan lebih dalam. Kemudian yang terakhir, bagaimana sumbangsi kehidupan tokoh Yokebed ini bagi saya sebagai guru pak. Jika sistem nilai dan keyakinan kita ingin terus dihidupkan, maka kita perlu melihat bagaimana Yokebed ini menanamkan
kebenaran dan hasrat rohani bagi anak-anaknya. Begitupun juga kepada guru PAK, setidaknya ada penanaman nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak yang telah diajar, baik di dalam kumpulan anak sekolah minggu, baik di luar sekolah minggu. Karena kapan ketika mereka menerima iman tersebut, pengajaran dari kita, maka mereka akan bertumbuh lewat iman yang mereka miliki, dan hati kita pun diperkaya dengan menyaksikan Injil yang disebarkan oleh generasi-generasi yang ada. Itulah beberapa penjelasan dari saya. Kiranya bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.